Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anakku sekalian, yang paling pertama yang kita akan bahas dan anak-anakku sekalian harus pahami terkait dengan materi hakikat dan teori kedaulatan adalah kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri, di mana gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Kemudian demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kemudian keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui pemilihan umum. Anak-anakku sekalian bisa melihat gambar yang ada di sebelah itu adalah proses pemilihan umum. Kemudian, dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat itu dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat ya, seperti apakah itu demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung itu bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Nah, sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, anak-anakku sekalian, selain kedaulatan rakyat, sekarang kita akan membahas bagaimana dengan negara yang berdaulat. Nah, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan itu berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah atau negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto. Di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Nah, kemudian kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara itu terdiri atas dua bentuk, yaitu ada bentuk kedaulatan ke dalam dan ada bentuk kedaulatan keluar. Nah, sekarang kita lihat kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, bentuk yang kedua adalah kedaulatan keluar, di mana mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti apa
Yaitu contoh pelaksanaan kedaulatan keluar yaitu antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, eh, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat gambar yang ada di bawah. Inilah ya para tokoh-tokoh negara sedang mengadakan perjanjian bilateral. Nah, kemudian selain bentuk kedaulatan, teori sekarang kita mempelajari teori kedaulatan, di mana teori kedaulatan itu terbagi atas 5. Jadi ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang kita eh, lihat bagaimana masing-masing penjelasan dari teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, kemudian, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Nah, kemudian adapun tokoh-tokoh pelopornya yaitu Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F.J. Stahl. Kemudian, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Nah, ini kita bisa lihat contohnya teori kedaulatan raja yaitu Raja Louis ke-14 dari Prancis. Nah, dengan sombongnya berkata, ya, semua yaitu negara adalah saya. Nah, kemudian peletak dasar utama teori kedaulatan raja yaitu Niccolo Machiavelli. Kemudian kita bisa lihat karyanya yaitu Two Principle. Kemudian berikutnya teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara dan kepentingan negara ya. Kemudian adapun peletak dasar teori kedaulatan negara ini yaitu Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Itu. Kemudian teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terbimbing yang membimbing kekuasaan pemerintah, di mana kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Kemudian negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, sekarang pelopor teori kedaulatan hukum itu adalah Hugo de Groot, Krebe, Immanuel Kant, dan Leon Deget. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Pada teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, tokoh yang mengemukakan teori ini yaitu Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, anak-anakku sekalian, itulah teori-teori kedaulatan. Nah, berikutnya adalah
Sifat dasar kedaulatan. Jadi kedaulatan itu memiliki 5 sifat dasar. Nah, yang mana itu? Yang pertama adalah asli. Asli maksudnya di sini kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian permanen, kedaulatan itu ada selama negara itu ada. Kemudian bulat, kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, kemudian sifatnya mutlak, di mana kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah sifat dasar kedaulatan itu adalah tertinggi, yaitu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Nah, jadi itu sifat dasar kedaulatan. Berikutnya, adapun beberapa pandangan dari pelopor teori kedaulatan rakyat. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah J.J. Rousseau, di mana menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Kemudian pelopor teori kedaulatan rakyat yang kedua adalah Johannes Althusius, di mana menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu John Locke, di mana John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja. Menurutnya perjanjian masyarakat itu menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian eh, John Locke juga berpendapat menyimpulkan bahwa terbentuknya suatu negara itu melalui dua bentuk, yaitu yang pertama vacuum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah vacuum, kemudian yang kedua adalah vacuum subjektionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Nah, kemudian berikutnya, pelopor teori kedaulatan rakyat yang keempat itu yaitu Montesquieu, di mana seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Nah, biasa disebut separatist of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lain. Nah, di sini Montesquieu membagi kekuasaan dalam negara itu ke dalam 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan itu adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Oke, jadi inilah 3 kekuasaan menurut Montesquieu dalam suatu negara. Oke, anak-anakku sekalian, inilah materi kita terkait dengan materi bab 3 bagian A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Jadi anak-anakku sekalian, selamat belajar memahami materi ini lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih.